tahu mungkin bisa menjelaskan diabetes itu apa gitu. Menurut saya apa? Gimana Bu? Gak apa-apa Bu, saya juga mau tahu kalau ibu bapak ini kertas itu apa gitu loh. Maaf ya bahasa Jawa. Jadi diabetes itu sebenarnya penyakit keturunan atau bukan? Bilang keturunan, menurut bapak keturunan bukan? Ya, jadi diabetes itu bisa iya dan bisa tidak, betul sekali ya. Diabetes itu memang dikenal sebagai penyakit keturunan dari keluarga sebelumnya. Jadi kalau orang tua, simbah, buyut kita punya diabetes, maka kita bisa berisiko punya diabetes juga, tapi tidak pasti. Nah, apa dok yang mempengaruhi? Yang mempengaruhi apa? Pola makan, gaya hidup, sama olahraga, itu ya. Nah, sebetulnya yang dikatakan keturunan itu tidak murni dari darah atau genetik ya, tapi kebiasaan apa yang kita masak itu sebetulnya yang disebut dengan keturunan, karena kita membiasakan makanya harus kayak gini. Aku nih nggak makan nasi nggak kenyang. Nah itu padahal faktor genetik itu sendiri itu tidak terlalu besar, tapi apa yang kita ada di sini itu yang mempengaruhi. Seperti itu ya. Diabetes itu banyak sekali terjadi di negara-negara seluruh dunia termasuk di Indonesia. Terus berikutnya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah diabetes? Nah, jadi untuk mencegah itu ada yang bisa kita lakukan dan ada yang tidak bisa kita lakukan. Hal yang tidak bisa kita lakukan ya faktor keturunan itu juga bisa kita dari lagi ya, namanya setiap orang keturunannya dari keluarga berbeda-beda ya. Kalau rezekinya ada riwayat diabetes mau nggak mau kita pasti ada resiko gitu. Tapi resiko tidak pasti terjadi. Jadi belum tentu semua orang punya diabetes. Tapi yang mempengaruhi pertama faktor pola makan. Nah itu dia. Kita di Solo, Jawa makannya cenderung manis ya. Kalau nggak manis biasanya ya kurang selera gitu. Dan juga budaya makan nasi itu kan udah budaya yang biasa kita sehari-hari nggak makan nasi makannya gitu ya. Adalah bahwa itu aku nggak untuk kenyang itu nggak harus makan nasi loh ya. Nah, untuk makan nasi gimana Bu? Buah, sayur, intinya lambung kita terisi gitu ya. Kalau lambung kita terisi pasti kita akan cepat kenyang. Nah, cara mensiasati supaya kenyang itu cepat tanpa makan banyak gimana? Minum air putih dulu ya. Iya, jadi sebelum kita makan besar terutama pagi, siang, malam, usahakan minum segelas air putih tengah boleh, paling baik ya yang nggak dingin. Minum dulu 1 gelas, habis itu nanti baru makan. Makan juga usahakan komposisinya dalam 1 piring. Ibaratnya kalau 1 piring itu kan 1 lingkaran ya. Kalau kita sudah ada faktor resiko, yaitu faktor keturunan, usia lanjut di atas 40 tahun, kurang olahraga, nah itu makan yang berkarbohidrat kompleks, berkarbohidrat tinggi harus dikurangi, seperti nasi, gorengan itu harus dikurangin. Jadi kalau 1 piring, setengahnya itu sebaiknya adalah sayur, ya. Lingkaran piring setengahnya itu sayur. Sayur itu juga cara masaknya dipengaruhi oleh komposisinya dipengaruhi oleh cara masak. Kalau sayurnya ya sayur yang pakai santan atau dijemur misalkan atau dibacem ya sama aja gula yang tinggi. Sayur yang memang bening gitu kayak sop atau sayur bayam. Nah itu setengahnya itu sebaiknya sayur. Kemudian seperempatnya itu protein. Protein itu apa? Lauk-lauk ya, ayam, daging, ikan, tahu, tempe. Seperempatnya baru karbohidrat. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa roti, ya tepung, kentang itu bisa. Jadi supaya kita tetap kenyang tapi tidak meningkatkan gula darah dan berisiko diabetes, maka dibanyakin sayurnya sama protein. Justru yang bikin kenyang itu sebenarnya malah protein ya Bapak Ibu ya. Itu malah lebih awet kenyangnya daripada nasi gitu. Nasi paling 1 jam 2 jam udah lapar lagi. Yang manis banget Bu, mangga, leci, anggur, durian. Nah kayak gitu, buah-buah, pisang yang matang itu kan manis banget tuh. Nah itu juga sebenarnya gulanya tinggi gitu Bapak Ibu ya. Ya apalagi kalau pisang digoreng jadi pisang goreng, wah itu
udah gulanya tinggi, digoreng ya Pak ya, pakai tepung, itu makan 3 biji pisang goreng udah setara dengan 1 porsi nasi. Jadi iya, orang makan nasi nyemil pisang goreng makanya double, resiko gulanya tinggi ya, kayak gitu. Terus mencegahnya pertama pola makan, kedua bekerja keringetan itu sama dengan olahraga mboten nggih. Kenapa tidak sama? Karena tidak konsisten ya. Olahraga itu harus konsisten dan terukur. Contohnya gimana Dok? Kalau menurut WHO ya, Badan Kesehatan Dunia, olahraga yang baik itu 1 minggu adalah 150 menit sampai 300 menit atau 3 jam sampai 6 jam 1 minggu. Kalau dibagi dengan 1 minggu 6 hari misalkan, berarti paling tidak Bapak Ibu harus olahraga 30 menit. 30 menit olahraga, itu non-stop. Olahraga apa yang sanggup dilakukan non-stop? Paling ringan adalah jalan kaki, ya tanpa berhenti, nggak jajan, nggak sedikit 10 menit jajan. Nah itu bukan olahraga. 30 menit jalan kaki santai keliling rumah, pagi-pagi paling enak ya di subuhan setiap hari. Nah itu olahraga yang baik. Olahraga baik itu untuk kesehatan sekarang dan masa yang akan datang. Jadi mengurangi resiko diabetes, serangan jantung, stroke, karena olahraga itu menyehatkan pembuluh darah dan otot-otot gitu. Jadi gimana olahraga yang baik? Olahraga yang baik, maka berat badannya ideal. Cara tahu berat badan lebih atau badannya nggak sehat kalau dari gemuknya gimana? Dari likat pinggang. Nah, jadi dari Kementerian Kesehatan sama WHO juga ada informasi bahwa lingkar pinggang normal atau sehat buat laki-laki itu di bawah 94, kalau perempuan 80. Nah, mungkin nanti Ibu Bapak kalau mau punya meteran coba diukur ya. Cara ngukurnya gimana Dok? Dari pusar. Nah, persisnya dari pusar ke belakang ini ikat pakai meteran yang meteran itu ya Bu ya, meteran Nah, meteran jahit diikat ke sini diukur. Kalau lebih dari 80 buat perempuan dan lebih dari 94 buat laki-laki itu tidak sehat. Nah, itu targetnya ya. Soalnya kalau ngomong berat badan kita nggak bisa nyamakan karena tinggi badan orang kan beda-beda. Kalau orangnya tinggi ya beratnya pasti lebih. Kalau tingginya standar ya pasti beratnya kurang. Gitu ya. Mungkin nanti kalau di sini ada meteran minta tolong Mbak Mas Andi, Mbak ukurkan pinggangu. Nah, kalau lebih dari itu kita nanti diet bersama gitu ya. Nah, gitu ya. Pertama tadi makan, 2 olahraga, 3 berat badan. Terus berikutnya hindari merokok dan alkohol ya. Kalau insya Allah bapak-bapak ibu-ibu sehat semua ya, nggak ada yang merokok sama minum-minum ya. Ya insya Allah enggak lah kalau itu orang sini warga Ngasem sehat semua, ngeten nggih. Kemudian kelola stres dan tidur yang cukup. Nah, kenapa Dok stres sama kurang tidur bikin gula darah tinggi? Itu bersifat hormonal ya. Jadi kalau kita stres, kita kurang tidur itu ada hormon yang naik di dalam tubuh namanya hormon kortisol. Hormon kortisol itu mengganggu fungsi insulin. Insulin itu sebenarnya di setiap orang ada ya, istilahnya ya diproduksi pankreas. Intinya membuat gula darah keluar lebih banyak kalau kita stres itu. Jadi harus bahagia ya. Sama tidur yang cukup itu gimana? Kalau dari durasi minimal 6 jam. Kemudian saat bangun tidur badan merasa seger. Nah itu tidur yang cukup kayak gitu. Kalau sulit malam tidur, siangnya dilihat tidur apa enggak. Kalau orang yang biasanya tidur siang, malamnya ya biasanya nggak bisa pulas tidurnya atau kurang cukup tidurnya. Kalau kebiasaan tidur siang mungkin bisa dibiasakan langsung tidur malam kalau bisa ya. Tapi kalau ada faktor kerjaan ya mau nggak mau siangnya tidur juga nggak apa-apa. Gitu. Sama minum air putih yang banyak ya. Jadi minum air putih yang banyak itu bisa membuat lambung kita terisi sehingga kita merasa kenyang. Kalau kita kenyang kita nggak ngemil. Kalau kita nggak ngemil biasanya gulanya nggak gampang tinggi ya. Jadi apa tadi untuk menghindari mencegah diabetes? 1 pola makan, 2 olahraga, 3 kelola stres, sama menjaga berat badan. Gitu nggih? Ya, ada yang mau ditanyakan nggak Bapak Ibu semuanya?
Dengkul yang sakit itu faktornya bermacam-macam Ibu ya. Kita bisa lihat dari pertama ada riwayat cedera atau enggak. Ibu pernah jatuh? Bukan pernah jatuh. Terus aktivitasnya berat. Nah, karena berarti yang ketiga faktor usia. Memang kalau sudah usia lanjut, mau nggak mau kita harus menerima ya Bu bahwa tulangnya keropos. Nah, perempuan itu atau ibu-ibu ya usia 45 tahun terutama setelah menopause itu tulangnya pasti akan keropos lama-kelamaan karena hormon yang menjaga kalsium itu dia tidak ada lagi. Nah, gimana caranya Dok supaya tulangnya tetap padat? Harus suplementasi kalsium, bisa minum susu, bisa minum pil kalsium, sama olahraga. Kalau tulang kita dibuat olahraga terus pasti lama-lama padat, ototnya juga kuat gitu ya. Pernah merhatiin gak Ibu Bapak keluarganya mungkin ada yang stroke di kasur terus, lama-lama tulangnya kelihatan kan, ototnya kecil, itu karena tidak digunakan. Jadi tubuh kita itu menyesuaikan apa yang kita lakukan. Kalau kita nggak aktif, tulangnya keropos, pasti lama-lama tulangnya keropos, ototnya mengecil, kurus. Tapi kalau kita tetap aktif, berjalan, olahraga, ototnya kuat, tulangnya padat. Nah, menawi takut jatuh itu bisa menggunakan alat bantu, gitu. Bisa pakai kruk, bisa pakai walker, ngeten. Nah, gitu. Lebih baik mencegah Bu. Kalau memang sudah nggak yakin apa jalannya susah, lebih baik jaga-jaga. Kalau sampai sandung alhamdulillah beresiko patah tulang karena tulangnya udah keropos ya, lebih gampang patah daripada tulangnya masih padat. Dia ada lagi yang mau tanya, sudah jelas ya, ya. Nanti kalau ada program kesehatan rutin dari klinik biaya datang terus ya semuanya ya. Yang ada riwayat gula, tensi, yang belum rutin ya. Nah, diminum. Nanti di absen aja Mbak ya. Bawa bungkusnya yang udah kosong enggak. Ini bener ini Bu. Banyak yang cuma ngambil kok masih tinggi ya Dok, diminum enggak diminum. Wah, susah ya. Iya, jadi kita tuh harus ikhtiar ya Ibu Bapak ya. Nggak bisa pasrah sama Allah, nggak bisa. Kita harus usaha buat diri kita sendiri ya. Kasih amanah badan sehat harus dijaga. Ngeten nggih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Monggo Bu. Suntik lutut maksudnya. Meniko itu nanti harus ke rumah sakit Ibu. Ya, karena dilakukan oleh ahlinya, dokter ortopedi atau dokter saraf nggih. Mungkin periksa-periksa boleh cek nggih. Ada lagi? Sudah nggih? Ya, matur nuwun nggih. Maaf kalau ada kesalahan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.